Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita sering melihat pesawat yang take off ya, jalur yang dilalui sebelum terbang di udara membentuk sebuah garis lurus. Atau mungkin kita pernah naik mobil kemudian melalui jalan yang menanjak atau jalan yang menurun, ternyata jalan tersebut jika dilihat bisa membentuk sebuah garis lurus yang miring. Jalur pesawat dengan jalan raya tersebut adalah penerapan dari gradien atau kemiringan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gradien adalah nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecondongan suatu garis lurus. Nah, dalam matematika gradien itu dilambangkan dengan huruf M. Nah, kita akan fokus untuk menentukan beberapa jenis ya kemiringan dalam koordinat kartesius yang sudah dipelajari di bab sebelumnya di kelas 8 ini. Jadi gradien dapat menentukan kemiringannya ke kanan, ke kiri, dia curam ataupun landai tergantung dari nilai komponen X dan Y yang ada di dalam koordinat kartesius seperti itu. Nah, berikut bisa dilihat macam-macam kemiringan atau gradien pada garis lurus. Ini ada 4 gambar. Ini gambar yang pertama. Ini disebut miring ke kanan. Mengapa? Karena jika dilihat dari patokan di bawah, ini patokan ya, patokan dari bawah, maka ini adalah sebelah kanan, ini sebelah kiri, maka ini disebut miring ke kanan. Demikian juga dengan gambar yang kedua, patokannya adalah garis yang, ujung garis yang ada paling bawah. Nah, maka ini miring ke kanan. Gambar yang ketiga juga sepertinya seperti itu, dia miring ke kanan ya, patokannya dari sebelah sini. Nah, gambar keempat patokannya dari bawah, maka ini miring ke kiri. Seperti itu. Lalu apa hubungan dari miring kanan dengan miring kiri terhadap nilai dari gradien tersebut? Nah, ternyata gradien garis yang positif akan miring ke kanan. Sementara gradien garis yang negatif menunjukkan garisnya miring ke kiri. Patokannya adalah ujung garis yang di bawah ya, seperti tadi. Sehingga kita bisa simpulkan di sini bahwa untuk yang gambar pertama nanti nilai gradiennya adalah positif. Demikian juga dengan gambar yang kedua, gambar yang ketiga, dan gambar yang keempat yang berbeda. Karena dia miring ke kiri maka gradiennya negatif. Lalu apa fungsinya gambar mobil yang warna merah ini ya? Jadi kita juga bisa mengingat nilai positif dan negatifnya dari gambar tersebut, dari garis tersebut dengan menggunakan bantuan mobil ini. Nah, jika kita selalu menganggap mobilnya bergerak dari arah kanan, maka pada gambar pertama mobilnya akan menempuh jalan yang menurun. Nah, kemudian di sini juga menempuh jalan yang menurun, gambar yang ketiga juga. Kecuali gambar keempat dia akan menempuh jalan yang menanjak ya atau tanjakan. Maka kalau menempuh jalan yang menurun atau turunan maka gradiennya positif. Kita anggap mobilnya memerlukan sedikit tenaga untuk melakukan itu ya, bahkan tidak butuh tenaga karena dia menurun jalannya. Sedangkan untuk jalan yang menanjak kita beri negatif karena mobil membutuhkan usaha yang lebih untuk bisa menanjak. Itu salah satu cara juga untuk menentukan positif dan negatif selain dari posisi miring kanan dan miring kiri. Seperti itu. Nah, apa gunanya kita mengetahui itu? Karena sekarang kita akan masuk ke bagaimana cara menentukan nilai gradiennya berdasarkan gambar. Dari tadi kita cuma belajar miring kanan miring kiri, sekarang kita akan menentukan nilainya langsung. Nah, langkah pertama, perhatikan garisnya miring kemana, miring ke kanan atau ke kiri. Nah, di gambar yang pertama ya, yang tadi ini kita sudah cek bersama bahwa ini adalah miring ke kanan. Kalau miring ke kanan maka gradiennya positif. Selanjutnya langkah kedua, buatlah segitiga siku-siku berdasarkan 2 titik yang diketahui. Nah, dari 2 titik yang diketahui yaitu titik 5,5 ya, ini dengan titik 0,-3 yang ini ya, negatif 3 ya.
maka dibentuk segitiga siku-siku. Nah, di sini selanjutnya kita diminta menentukan berapa perubahan Y-nya atau berapa tingginya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu berapa perubahan X-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Maka gradien adalah perubahan Y dibagi perubahan X. Maka jawabannya positif 8/5. Positif ini dari mana? Positif karena tadi dia miring ke kanan seperti itu. Cukup mudah ya untuk menentukan gradien berdasarkan gambar. Jadi patokannya miring kanan dan kiri dulu, lalu tentukan segitiganya yang mana tinggi yang mana alas ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke cara kedua menentukan gradien. Ini adalah cara pertama, menentukan gradien berdasarkan gambar. Cara kedua, bagaimana menentukan gradien jika diketahui dua titik ya. Kita ambil saja gambar yang sama ya, meskipun ini bisa tidak butuh gambar. Kita bisa tentukan bahwa ada dua titik, yaitu 5,5 dan titik 0,3. Ternyata ini bisa dibuat sebagai X1Y1 karena selalu X, Y ya dalam koordinat kartesius. Kemudian X2, Y2 nya adalah 0,-3. Bolehkah ditukar? Boleh ditukar posisi ya. Yang sebagai X1Y1 adalah 0,-3, lalu sebagai X2Y2 adalah 5,5. Boleh. Tetapi jangan ditukar pasangannya. Misalnya 0,5 itu salah, atau ditukar posisinya -3,0 itu salah. Jadi boleh ditukar posisinya tetapi mengganti nilainya tidak boleh. Nah, kita ingat tadi di rumus yang pertama menentukan gradien adalah perubahan Y dibagi perubahan X. Jadi kita sisa kurangkan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Maka di sini akan dapat tadi Y2-nya -3, kemudian Y1-nya 5. Jadi Y2 kurang Y1. Terus X2 dikurang X1. -3 kurang 5 dapatnya -8. Lalu 0 kurang 5 dapatnya -5. Lalu dibagikan, mati negatifnya jadi positif 8/5. Ternyata di halaman sebelumnya ya, gradiennya sama, yaitu 8/5. Jadi kita bisa memakai rumus yang mana saja sesuai dengan yang kita butuhkan. Hasilnya pasti sama, seperti itu. Nah, kita sudah punya dua cara ya. Sekarang kita latihan. Ayo mencoba bagaimana kita menentukan gradien berdasarkan gambar. Untuk pertanyaan A di sini ya. Jadi kita tentukan dulu dua titiknya bebas. Nah, di sini saya ambil saja yang ini ya. Ini kan titik 0,3, X-nya 0, Y-nya 3. Lalu titik yang ini adalah 3,1, X-nya 3, Y-nya 1. Nah, kita buat segitiganya berdasarkan dua titik ini. Ini segitiganya, segitiga siku-siku. Apakah boleh segitiganya di atas seperti ini? Tentu saja boleh ya. Selama tetap pakai tinggi yang tegak, terus yang alas yang bawahnya, yang datar ya, seperti itu. Tidak apa-apa, seperti ini saja. Lalu berapakah tingginya? 1, 2, 2. Tingginya 2. Berapakah alasnya? 1, 2, 3. Jadi alasnya 3. Nah, sisa kita menentukan kemiringannya. Ini miring kanan atau miring kiri? Patokannya dari sebelah bawah ya. Oh, ternyata ini miring ke kiri. Maka gradiennya negatif. Maka jawaban untuk pertanyaan yang A, jika diminta cara gambar, maka negatif. Yang tegaknya tadi, yang tingginya tadi 2, yang alasnya adalah 3. 3 ya di sini. Jadi jawabannya adalah negatif 2/3. Nah, sekarang kita akan menjawab yang bagian B. Anggap ini sebagai X1, Y1, lalu ini sebagai X2, Y2. Kita akan jawab dengan rumus gradien melalui dua titik perubahan Y
dibagi perubahan X. Boleh tidak Y1 yang kurang Y2, atau yang X1 kurang X2, boleh saja ya. Nah, tetapi kita ambil saja Y2 kurang Y1, kita sepakat saja ya. Maka Y2 nya 1, Y1 nya adalah 3. Jadi kurangkan per X2 nya adalah 3, X1 nya adalah 0. Maka 1 kurang 3 dapatnya negatif 2, 3 kurang 0 dapatnya 3. Jadi negatif 2/3. Sama dengan yang A, negatif 2/3. Oke, kita sudah punya dua cara. Sekarang kita mencari gradien ya. Bagaimana seandainya tidak ada gambar atau tidak ada titik sama sekali. Bagaimana kita menentukan gradiennya? Seperti ini ya. Bagaimana menentukan gradien jika tidak ada gambar maupun tidak ada titik? Hanya diketahui sebuah persamaan garis. Ya, jadi dalam matematika persamaan garis itu ada dua macam. Ada yang bentuk Y sama dengan MX tambah C ini. Ya, di mana M dengan C bebas diganti dengan bilangan apa saja, bilangan real apa saja ya. Misalnya ya, Y sama dengan 3X tambah 7. Ini saya ganti M-nya dengan 3, C-nya dengan 7. Atau bebas diganti dengan pecahan. Misalnya negatif 3/2 tambah 7/5. Ini bebas ya. Inilah yang disebut persamaan garis model pertama. Nah, di slide selanjutnya sebenarnya ada persamaan garis model yang kedua, yaitu AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Di sini A, B dengan C bebas diganti dengan angka apa saja. Misalnya 3X tambah 5Y tambah 8 sama dengan 0. Ya, jadi intinya persamaan garis itu memuat tanda sama dengan ada X-nya, ada Y-nya. Seperti itu. Nah, kita kembali dulu ke persamaan yang pertama, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Bagaimana kita menentukan gradiennya jika ada Y sama dengan MX tambah C? Ya, ternyata tidak perlu susah-susah, gradiennya sudah ada, yaitu M itu sendiri. Jadi gradiennya adalah yang M, atau gradiennya adalah angka yang melekat pada X atau koefisien dari X. Itulah gradiennya. Contohnya ya, ini Y sama dengan 3X tambah 2. Karena koefisien X adalah 3, maka gradiennya adalah 3. Selesai. Atau contoh yang kedua, apabila Y ada soal Y sama dengan negatif 2X tambah 8, maka gradiennya yang negatif 2. Selesai. Ya, pertanyaannya, kalau bukan Y sama dengan ya, maka kita harus mengubahnya ke bentuk Y sama dengan ya. Contoh, misalnya 2Y sama dengan 4X tambah 8. Karena ini belum Y sama dengan, maka kita harus ubah jadi Y sama dengan. 2-nya kemana? Ya, kita bagi 2 ya. Jadi semuanya kita bagi 2. Sehingga 2Y bagi 2 dapat 1Y atau Y. Lalu yang di sebelah kanan sama dengan, jangan lupa juga untuk dibagi 2. Karena kita harus adil, yang kiri dan kanan diperlakukan secara sama. Maka 4 bagi 2 dapat 2X, 8 bagi 2 dapat 4. Nah, ini kita bisa tentukan gradiennya, yaitu 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lihat bentuk untuk AX tambah BY sama dengan 0. Atau AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ataupun kadang ada yang bentuk AX tambah BY sama dengan C. Jadi yang terpenting adalah AX dan BY ada pada ruas yang sama, ada di sebelah kiri sama dengan, atau sama-sama ada di sebelah kanan sama dengan. Itu yang terpenting. Lalu bagaimana cara menentukan gradiennya? Ya, menurut petunjuk di sini kita cukup mengubahnya ke bentuk Y sama dengan MX tambah C. Nah, misalnya ya, untuk soal ini
Ini 5x tambah 2y kurang 8 sama dengan 0. Bagaimana caranya agar kita bisa mengubah ke bentuk y sama dengan? Jadi caranya yang pertama, kita pindahkan 5x. Ya, atau bahasa yang lebih benar ya, kita hilangkan 5x, kita kurangkan dengan 5x jadi 0. Tetapi yang kanan juga harus dikurang 5x karena kita harus adil. Maka dapatlah 2y kurang 8 sama dengan 5x. Atau bahasa yang lebih sering digunakan adalah kita pindahkan. Sebelumnya dia ada di sebelah kiri, kita pindahkan ke sebelah kanan. Tetapi tidak asal pindah, tetapi ketika pindah dia harus berubah tanda. Jadi dari positif 5x pindah ke sebelah jadi negatif 5x. Demikian juga dengan 8. Sebelumnya dia negatif, pindah berubah jadi positif. Maka dapatlah 2y sama dengan 5x tambah 8. Sisa dibagi 2 ya supaya ketemu jawabannya. Jadi ini 8 bagi 2, 8 per 2 ya. Jadi harusnya ini jawabannya y sama dengan negatif 5 per 2, x tambah 4. Nah, gradiennya adalah yang melekat pada x, yaitu negatif 5 per 2. Selesai. Demikian juga dengan soal ini. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Jadi yang kita pindahkan 2x jadi negatif 2x. Nah, selanjutnya sisa dibagi minus 3 supaya jadi 1y. Dapatlah di sebelah juga dibagi minus 3. Jadi minus 2 dibagi minus 3, minusnya dihilangkan saja. Jadi 2 per 3 gradiennya. Selesai. Jadi sesimpel itu. Lalu tulisan-tulisan merah ini maksudnya apa ya? Nah, ternyata kita bisa menentukan gradien dengan rumus langsung, yaitu min A per B. Dari mana min A per B berasal? Dari perubahan AX tambah BY tambah C. Kita pindahkan AX jadi min AX, kita pindahkan C jadi negatif C. Lalu semuanya kita bagi B supaya muncul Y sama dengan seperti rumus yang pertama tadi. Maka dapatlah Y sama dengan min AX min A per BX kurang C. Jadi koefisien dari X adalah min A per B. Jadi gradiennya adalah min A per B. Dari situlah rumusnya berasal. Nah, jadi ini cara keduanya. Kita cek saja. A adalah koefisien dari X ya. Menurut ini, A adalah koefisien dari X, B adalah koefisien dari Y. Jadi ketika ada soal 5x tambah 2y, maka ini sebagai A, ini sebagai B. Jadi gradiennya adalah min A per B. Selesai. Atau soal yang kedua, ini adalah A, ini adalah B. Maka gradiennya min A per B. Negatif dengan negatif bisa dihilangkan jadi 2 per 3. Selesai. Jawabannya akan sama. Negatif 5 per 2 dan 2 per 3. Itulah cara mencari gradien dengan memanfaatkan persamaan garis. Ada dua versi. Dipilih versi yang lebih disukai. Oke, jadi cukup. Pada kesempatan kali ini itu 3 bentuk ya, 3 cara menentukan gradien. Kita latihan dulu untuk menentukan gradien pada persamaan garis. Nah, di sini kita boleh pakai cara yang kedua ya. Min A per B. A adalah yang lengket di X. Jadi min 6 per B adalah yang lengket di Y. Jadi negatif 2. Maka jawabannya adalah 6 bagi 2, 3. Negatif bagi negatif jadi positif. Ini juga boleh. M sama dengan min A per B. A-nya adalah yang lengket di X. Jangan tertipu. Yang ini adalah A. Karena A itu koefisien dari X. Jadi negatif. Negatif 4 per. Ini adalah B-nya yang lengket di Y.
Negatif bagi negatif jadi positif, tetapi dikali negatif lagi jadi negatif. Jadi jawabannya negatif 4 bagi 2, 2. Yang terakhir, sepertinya ini lebih mudah jika diubah ke Y sama dengan cara dibagi 3, dibagi 3, semua dibagi 3. Jadi Y sama dengan negatif 3X tambah 4 per 3. Jadi gradiennya adalah negatif 3. Selesai. Untuk A dan B kita bisa pakai cara pindah-pindah ruas juga ya. Kalau ingin coba pakai cara tersebut, maka yang kita pindahkan adalah 6X jadi negatif 6X, 5 jadi negatif 5, terus negatif 2Y. Lalu semuanya kita bagi negatif 2 supaya jadi 1Y. Ini bagi negatif 2, ini bagi negatif 2, jadilah negatif 6 bagi negatif 2 dapat 3X kurang 5 per min 2. Jawabannya adalah 3, sama seperti yang di atas. Jadi boleh pilih cara yang mana saja yang lebih lancar dan lebih disukai. Oke, cukup penjelasan untuk hari ini. Jika ingin mencoba, silakan mencoba menjawab 5 nomor berikut. Tulis jawabannya di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Gradien mudah. Sampai jumpa. Terima kasih.